distancing saya berikut ini bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi SPMSI. Kali ini terkait dengan bagaimana kedisiplinan pegawai di Sdukcapil. Ini pelayanannya selama masa pandemi ini online. Nah, seperti apa untuk mengatur mekanisme kerja, sistem kerja sendiri dalam masa pandemi COVID ini, dan seperti apa absensi? Kalau biasanya kan ada ceklok. Apakah ceklok itu masih digunakan juga, Ibu Kadis? Iya, jadi selama masa pandemi sejak diberlakukan WFH ini tetap ada pemberlakuan ceklok, tetapi memang kita sudah atur sejak awal. Pada saat SK dari wali kota itu keluar, maka kami langsung mengatur, menjadwalkan pegawai-pegawai yang masuk di setiap harinya, karena kita memang masih bergilir dan tetap memberikan pelayanan. Nah, khusus untuk pejabat struktural yang strategis tempatnya, yang memang berhubungan langsung dengan verifikasi data yang dimasukkan oleh masyarakat untuk kemudian diterbitkan dokumennya, itu tetap masuk. Tetapi kami tetap juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk jumlah pegawai yang masuk setiap hari di Dukcapil itu kurang lebih ada sekitar 50 orang. Mengerjakan semua tugas-tugasnya, terbagi semua ya, karena dokumen kependudukan yang diajukan oleh masyarakat lewat website itu luar biasa, cukup tinggi, ribuan biasa kita itu yang harus diproses. Jadi memang ada kendala kita juga, tidak bisa memaksimalkan penyelesaian itu karena memang tidak semua petugas kami itu sekalian masuk pada hari yang sama karena pemberlakuan WFH itu. Jadi kita tetap melakukan penggiliran ataupun shift terhadap petugas. Tetapi itu khusus untuk pejabat struktural, saya minta untuk yang menangani verifikasi tetap masuk ya. Oke. Memang benar-benar ini Capil unik loh, karena work from home itu tidak saya rasakan di sini karena tetap hektik begitu pelayanannya. Teman-teman masih tetap ada di ruang pelayanan walaupun di close atau di lockdown kantor ini, Bu ya. Kalau jumlah total pegawai keseluruhan untuk Capil saat ini ada berapa, Bu? Kurang lebih ada sekitar 160-an orang. 160-an orang. Termasuk dengan staf kami yang kami sebar di 15 kecamatan, itu ada 160-an orang. Jadi untuk informasi, sejak, kalau saya tidak salah, sejak Juni itu kami sudah buka pelayanan juga di kecamatan. Otomatis adik-adik yang ada di kecamatan itu sudah aktif kembali masuk, tetapi tetap juga menerapkan ada shift ya, pergantian antara mereka agar mereka juga bisa leluasa, lebih nyaman kerja, tidak berhimpit-himpitan. Iya. Artinya ceklok juga tetap jalan ya? Iya, pasti, karena itu yang akan di store ke BKD sebagai tanggung jawab kita, pertanggungjawaban kita bahwa memang yang bersangkutan masuk. Jadi SK untuk shiftnya juga itu disampaikan ke BKD. Jadi ketahuan bahwa memang yang bersangkutan ini pada hari ini memang kita liburkan. Kemudian pada hari tertentu memang dia masuk. Oke. Yang pada akhirnya juga ini sangat begitu berimbas dengan TPP begitu, Bu? Oh ya, sudah pasti. Karena sejak awal memang kita sudah dipotong 40%, kemudian hitung-hitungannya juga kinerja kita tergantung dari bagaimana aktivitas adik-adik ataupun yang mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi itu juga pasti akan berimbas kepada penerimaan TPP. Betul. Ya, memang Capil ini menjadi pelayanan dasar ke masyarakat, karena walaupun masa pandemi ini yang parah-parahnya beberapa bulan lalu, tetap Ibu Kadis pun masuk begitu ya, tanpa ada yang namanya work from home, tapi beliau mengganti menjadi WFO, work from office ya. Baik, Ibu, banyak yang bilang dalam masa pandemi ini yang paling enak katanya itu pegawai yang ASN, non ASN yang diwajibkan harus selalu masuk. Apakah benar seperti itu, Bu, untuk Capil sendiri? Kalau Capil rata kok. Rata ya? Iya, jadi non ASN, ASN tetap kami gilir ya. Jadi kita tidak lihat bahwa dia non ASN harus kerja keras, yang ASN-nya santai-santai, tidak seperti itu. Karena di Capil itu kan ada tanggung jawab, ada yang ada yang mengelola verifikasi, ada yang menjadi operator, dan itu kita tidak lihat apakah dia ASN atau non ASN. Yang jelas shiftnya ditentukan bahwa ini yang masuk hari ini, besok siapa yang masuk. Jadi kalau kita sama rata saja, Dek. Iya. Sama rata, sama rasa seperti itu ya. Kecuali dia sakit ya. Kecuali dia sakit. Oke.
Nah, baik, dalam masa pandemi COVID ini, Ibu, dari segi sekuritas kantor ataupun juga kenyamanan kantor ini seperti apa untuk sistemnya, karena kan pegawai tetap masuk begitu. Apa-apa yang tentunya juga menjadi protokol kesehatan bagi seluruh pegawai Disduk Capil Makassar. Yang pertama sekali adalah yang paling penting dan tidak boleh tidak dilakukan adalah menggunakan masker. Menggunakan masker. Itu prinsip dasar. Bahkan sebagian adik-adik yang ada di operator itu bahkan ditambahkan dengan face shield. Oke. Kemudian mereka tetap kami sediakan hand sanitizer. Meskipun dia sendiri bekerja di situ, tetap menggunakan hand sanitizer karena kami tetap harus jaga jangan sampai ada masalah dengan mereka. Karena begini, prinsipnya kapan ada yang satu terkontaminasi, maka otomatis kantor ini harus lockdown. Nah, itu yang saya minta dijaga sekali sama adik-adik semua, tolong jaga diri masing-masing, karena kapan ada yang terkontaminasi satu orang itu kita harus steril, kita harus lockdown dulu. Nah, ini kan tidak diharapkan oleh kita semua termasuk masyarakat, karena masyarakat tidak mau tahu ada pandemi atau tidak ada pandemi. Mereka membutuhkan dokumen kependudukan dan itu wajib disiapkan oleh kami Dukcapil. Sehingga memang saya sangat warning teman-teman untuk tetap menjaga dirinya, tetap menggunakan masker. Bahkan kalau ada masyarakat yang masuk tidak pakai masker, saya tegur keras, keluar, keluar ya. Iya. Kami ukur suhu tubuhnya. Jadi kalau ada yang di atas 37,5, kami tidak izinkan masuk untuk bisa bertemu dengan petugas. Iya, karena kalau kita tidak menjaga seperti itu, maka saya yakin bahwa virus ini belum bisa kita kendalikan dengan baik kalau kita tidak berpartisipasi untuk saling menjaga. Oke, baik, benar sekali. Ini protokol kesehatan yang benar-benar ditegaskan oleh Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, Kadisduk Capil Makassar. Ibu, yang terakhir Bu, ini kalau bicara juga tentang yang namanya protokol kesehatan dan juga untuk tetap menjaga kesehatan, apa yang menjadi pesan-pesan Ibu untuk seluruh pegawai Disduk Capil dalam masa pandemi ini untuk tetap bekerja tapi tetap harus sehat, yang mungkin menyaksikan talk physical distancing kita saat ini? Jadi saya selalu menyampaikan kepada staf, kepada teman-teman di Dukcapil untuk selalu menggunakan masker, selalu lebih sering-sering mencuci tangannya, kemudian menjaga jaraknya, jangan sampai ada yang berdekat-dekatan, meskipun mereka ngobrol tetap harus jaga jarak. Kemudian kami siapkan vitamin untuk dikonsumsi oleh operator kita sehingga mereka juga terjaga kesehatannya. Kemudian saya juga minta untuk menjaga suplai makanan, jangan jajan sembarangan karena kita juga tidak bisa tangguh. Bahkan saya sendiri selalu bawa bekal dari rumah karena yang saya jaga adalah meminimalkan kontaminasi ataupun bahan makanan yang tidak jelas siapa yang buat kan ya. Saya lebih yakin kalau saya yang buat. Itu seperti itu biasa anjuran saya kepada teman-teman semuanya ya. Jadi suplai makanan itu harus kita yakin betul apakah itu kita jamin atau tidak, itu juga harus dikerjakan. Oke, baik. Karena melayani masyarakat itu memang wajib sehat gitu ya. Oke, wajib sehat. Baik, satu lagi yang terakhir sebelum itu, untuk masa pandemi ini Ibu Kadis, apakah ada yang ditemukan pungli-pungli begitu atau ada protes-protes masyarakat yang cukup banyak begitu yang masuk ke online maupun juga yang langsung ke handphonenya Ibu Kadis? Kalau komplain mungkin ada beberapa karena mungkin mereka merasa lama sekali responnya, padahal sebenarnya bukan lama, yang masuk ribuan. Dan tenaga kita kan kita sudah atur yang operator siapa, yang ngerjakan siapa, yang balas chat siapa. Nah, memang tidak mampu kalau kita sekalian mau menyelesaikan itu. Jadi mohon kesabarannya, insya Allah kalau memang dokumennya sudah lengkap pasti akan kami proses. Kemudian untuk pungli ya mungkin di luaran sana ya, tetapi saya berharap masyarakat tuh lebih cerdas, masyarakat Makassar itu lebih cerdas, dia lebih mudah kalau misalnya mengakses online. Memang untuk saat seperti ini memang kita overload karena petugas yang mengerjakan itu tidak sebanding dengan pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat. Satu lagi, salah satu faktor kenapa sampai bertumpuknya dokumen itu karena website kita itu kan terbuka 24 jam. Tetapi kami ini kan bekerja di jam kerja saja.
Jadi masyarakat biasa mengupload dokumennya itu di tengah malam, bukan jam kerja atau di weekend kah, dan itu terasa sekali pada saat anak-anak membuka website di hari kerja pertama itu hari Senin, itu dokumen langsung numpuk karena pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat itu cukup banyak. Karena tidak sama dengan kalau tatap muka langsung ya, nanti masyarakat datang langsung kita kerjakan. Tapi kalau di website setiap saat kami sudah tutup pelayanan, tapi masyarakat tetap mengupload dokumennya. Itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa sampai kita masih kewalahan untuk menyelesaikan. Tapi insya Allah satu persatu akan kita selesaikan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Kita masuk di dalam era adaptasi baru. Jadi sebahagian bisa kita layani di online, sebahagian kita bisa layani di tatap muka. Iya. Kalau online penyelesaiannya biasa kadang-kadang 2-3 hari, Bu. Ya bisa lebih juga. Bisa lebih juga. Tergantung kalau jumlah antrian Ya. karena kapasitas volume kerja adik-adik juga luar biasa, mereka setengah mati. Mulai dari pagi sampai sore tidak ada pergantian shift. Iya, seperti itu. Oke, seperti itu yang sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kadis Dukcapil Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Terima kasih, Bu. Sukses selalu Sukses dan semoga terus, tetap Baik. bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di masa pandemi ini, Bu ya. Amin, amin, amin. Demikian talk physical distancing saya bersama Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPMSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.